Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam dari kelas Biologi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja. Di mana evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan atau implementasi dan efektivitas suatu program. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum yaitu sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu peranan evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, peranan evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenan dengan 4 hal, yaitu konsep sebagai moral judgment. Yang kedua, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Yang ketiga, evaluasi dan penentuan keputusan. Yang keempat, evaluasi dan konsensus nilai. Selanjutnya itu, berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum, peranan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan konservatif, di mana peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Yang kedua yaitu peranan kreatif, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum yang dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif, di mana peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pengawasan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Selanjutnya yaitu aspek kurikulum yang dinilai. Yang pertama, penentuan, di mana tujuan umum hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan kurikulum ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik, pemerintah dalam membangun negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, akan tetap juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Selanjutnya itu perencanaan, di mana kurikulum telah dirumuskan harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sebelum pengembangan kurikulum harus diadakan perencanaan bagian-bagian dari kurikulum sehingga kurikulum bisa sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari masyarakat. Yang ketiga, uji coba dan revisi, di mana suatu kurikulum harus dipertimbangkan pula bahwa pendidikan itu berlangsung dalam masyarakat yang dinamis dalam dunia yang kompleks, maka pengembangan kurikulum harus ditangani secara lebih ilmiah dengan mengumpulkan data empiris melalui pengamatan dan eksperimentasi. Maka tiap pembaharuan kurikulum hendaknya melalui tahap uji coba dengan sampel terbatas untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus direvisi. Yang keempat, uji lapangan. Bila uji coba dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan program, maka pada uji lapangan dipelajari kondisi-kondisi di mana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil baik. Nah, diperhatikan misalnya kesiapan tenaga pengajar, administrasi, murid, keadaan, dan lokasi sekolah di kota.
atau pedesaan, besar sekolah, fasilitas, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Makin besar heterogenitas populasi sekolah, makin besar pula sampel yang diperlukan. Yang kelima yaitu pelaksanaan kurikulum, di mana dalam pelaksanaan kurikulum perlu adanya kerjasama dan bantuan dari pihak dari pendidikan. Selanjutnya itu model evaluasi kurikulum, di mana model evaluasi kurikulum yang pertama evaluasi model penelitian, yang kedua evaluasi model objektif, yang ketiga model campuran. Model evaluasi kurikulum pada dasarnya merupakan pemeriksaan, penyesuaian atau kongres antar tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.